Perkenalkan, nama saya Muhammad Yaudin. Perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok dari mata kuliah rancangan analisa algoritma dengan judul Optimasi uang kembalian pada aplikasi minimarket menggunakan algoritma greedy. Baik, untuk anggota dari kelompok 2 itu ada saya sendiri, Muhammad Yaudin, kemudian ada Agung Anggara, Umira Tasya, dan Rizka Aulia. Baik, untuk pengantarnya, aplikasi minimarket memerlukan optimasi uang kembalian agar efisien. Permasalahan pada aplikasi minimarket biasanya itu tidak memiliki fitur untuk menentukan nominal uang apa saja yang diberikan untuk kembalian kepada pelanggan. Hal tersebut tentunya menjadi masalah dikarenakan dari pihak kasirnya sendiri sering memberikan uang kecil terlebih dahulu, sehingga uang-uang kecil akan terlebih dahulu cepat habis. Tentunya ini akan ribet dan tidak efisien. Kemudian algoritma greedy dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini. Jadi solusinya itu dapat menerapkan algoritma greedy. Penelitian ini akan membahas implementasi algoritma greedy pada aplikasi minimarket. Baik, untuk pengertian algoritma greedy, apa itu algoritma greedy? Algoritma greedy adalah pendekatan untuk memecahkan masalah dengan memilih langkah terbaik pada setiap langkahnya tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Hal ini cocok untuk optimasi uang kembalian pada aplikasi minimarket. Oke, next. Oke, lanjut ke metode. Metode pada penelitian ini berikutnya ada 4 poin. Yang pertama itu pengumpulan data. Yang kedua itu membuat algoritma. Untuk algoritma yang kami buat itu berbentuk flowchart. Kemudian ada penerapan algoritma pada aplikasi sederhana, pada aplikasi kasir. Yang terakhir uji coba dan analisa. Oke, baik, ke pengumpulan data. Untuk data-data yang digunakan pada algoritma greedy ini, yang pertama itu nominal uang yang dipakai untuk nominal pada aplikasi pada pengembalian uang untuk pelanggan. Untuk nominal yang digunakan ada pecahan 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, 500, 200, dan terakhir 100 rupiah. Kemudian ada data transaksi dari aplikasi kasir tersebut. Itu ada total belanja dan sisa kembalian. Baik, berikut algoritma flowchart untuk algoritma greedy yang digunakan pada aplikasi kasir untuk optimalisasi uang kembalian. Yang pertama itu dimulai, yang kemudian ada selanjutnya itu inisialisasi. Itu di dalamnya ada inisialisasi untuk nilai kembalian. Kemudian ada list uang nominal yang langsung diinisialisasi datanya. Ada nilai 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, 500, 200, dan 100 rupiah. Kemudian ada variabel ganti. Dan yang terakhir itu variabel jumlah sisa yang dimana nilainya itu kembalian. Kemudian langkah selanjutnya itu kita menginput untuk nilai kembalian. Contohnya di sini 75.000. Kemudian ada proses pengulangan yang dimana pengulangan ini akan dilakukan sebanyak dari nilai dari jumlah sisa. Oke, baik, jika iya maka akan dijalankan proses jumlah sama dengan jumlah sisa bagi sisa kembalian. Kemudian jumlah sama dengan 0. Kemudian akan proses ganti sisa sama dengan jumlah sama dengan kemudian ada proses lagi jumlah sama dengan jumlah sisa kurang jumlah kali sisa. Itu akan diulang sampai nilai dari variabel tersebut habis. Kemudian ketika selesai maka akan masuk ke proses selanjutnya. Jika nilai dari jumlah sisa sama dengan 0, maka cetak tidak bisa dihitung dengan tepat. Selesai.
Tapi jika iya, maka dia akan menampilkan nilai dari nilai variabel ganti, karena key-nya itu nominalnya dan jumlahnya value. Dan selesai. Oke, kita lanjut untuk slide selanjutnya. Baik, kita akan ke proses analisa. Contoh, di sini kita memberikan nilai uang kembaliannya 75.000. Kemudian lanjut ke hasil masih kosong karena belum ada proses. Kemudian dilanjutkan ke proses 1. Kita inisialisasi nilai jumlah. Nilai jumlah adalah nilai bagi sisa dari 100.000. Nilai dari variabel nilai itu yaitu 75.000. Kemudian dibagi sisa dengan 100.000. Nilai dari jumlah sama dengan 0. Kemudian masuk ke proses 2. Jumlah lebih besar dari 0. Nilai dari jumlah adalah 0. 0 lebih besar dari 0. Tidak, maka proses tidak akan dilanjutkan. Maka akan dilanjutkan ke proses perulangan kedua. Oke, nilai masih 75.000 dan hasil masih kosong. Lanjut ke proses 1. Jumlah sama dengan nilai bagi sisa 50.000. Nilai dari variabel nilai yaitu masih 75.000 bagi sisa 50.000. Nilai dari jumlah sama dengan 1. Kemudian lanjut ke proses 2. Jumlah lebih besar dari 0. Nilai dari variabel jumlah adalah 1. 1 lebih besar dari 0, iya. Maka akan dijalankan proses 2. Hasil maka akan menambah data. Untuk nominal itu 50.000 dan untuk value-nya itu jumlah. Kemudian di mana variabel dari jumlah bernilai 1. Jadi nominal 50.000, jumlah 1 lembar. Oke, lanjut. Kemudian ada proses lagi. Nilai sama dengan nilai kurang jumlah kali 50.000. Kemudian isi dari variabelnya 75.000 kurang 1 kali 50.000. Hasilnya 25.000. Kemudian lanjut ke perulangan ketiga. Nilai sekarang menjadi 25.000 dan hasil sekarang memiliki nilai yaitu nominal 50.000 dan jumlahnya 1 lembar. Oke, lanjut ke proses 1 lagi. Jumlah sama dengan nilai bagi sisa 20.000. Variabel nilai itu nilainya 25.000, jadi bagi sisa 20.000. Hasilnya 1. Jadi nilai dari variabel jumlah sama dengan 1. Lanjut ke proses 2. Jumlah lebih besar dari 0. Nilai dari variabel jumlah adalah 1. 1 lebih besar dari 0, iya. Maka akan lanjut prosesnya. Hasil akan menambahkan data lagi, yang dimana nilai nambahnya kemudian yaitu nominal 20.000 dan menambahkan variabel jumlah lembar, yang dimana nominal 20.000 dan nilai dari variabel jumlah adalah 1 lembar. Lanjut proses selanjutnya, nilai sama dengan nilai kurang jumlah kali 20.000, di mana nilai variabelnya 25.000 kurang 1 kali 20.000. Hasilnya yaitu 5.000. Lanjut ke proses perulangan keempat. Nilai sekarang bernilai 5.000, kemudian variabel hasil sekarang bernilai nominal 20.000 sebanyak 1 lembar dan nominal 20.000 sebanyak 1 lembar. Lanjut ke proses 1 lagi. Jumlah sama dengan nilai bagi sisa 10.000. Nilai dari variabel nilai yaitu 5.000 bagi sisa 10.000. Hasilnya 0. Lanjut ke proses 2. Jumlah lebih besar dari 0. Berarti 1 lebih besar dari 0, tidak. Maka proses tidak dilanjutkan. Lanjut ke perulangan kelima. Variabel nilai sekarang masih bernilai 5.000 dan variabel hasil bernilai nominal 50.000 1 lembar, nominal 20.000 1 lembar. Kemudian lanjut ke proses 1. Jumlah sama dengan nilai bagi sisa 5.000. Nilai dari variabel nilai yaitu 5.000. 5.000 bagi sisa 5.000, maka hasilnya 1. Variabel jumlah sekarang bernilai 1. Lanjut ke proses 2.
jumlah lebih besar dari 0, yang berarti 1 lebih besar dari 0, iya, maka akan dilanjutkan prosesnya, yaitu hasil menambahkan nilai lagi atau menambahkan data lagi, yaitu nominal 5000 dan variabel jumlah lembar, yang dimana berarti nominal 5000 dan sebanyak 1 lembar. Lanjut ke prosesnya lagi, nilai sama dengan nilai kurang jumlah kali 5000 sama dengan 5000 kurang 1 kali 5000 sama dengan 0. Nah, kemudian nilai sekarang bernilai 0. Nah, sebenarnya dia akan dilakukan perulangan sampai nilai uang kembalian 100. Akan tetapi dilakukan perulangan sampai nominal terkecil, akan tetapi tidak akan ditulis karena nilai sudah 0. Jika nilai sudah 0, maka proses-proses tidak akan dilanjutkan. Baik, saya akan menampilkan contoh hasil uji coba atau penerapannya pada aplikasi. Berikut contohnya. Di sini ada aplikasi berbasis web. Saya sudah berada di halaman transaksi, yang dimana belanjaannya itu ada 3 item, yaitu deterjen seharga 12.000, snack 10.000, dan ada mie sambiang 3.000. Total belanja 25.000. Contohnya, kita berikan uang 100.000. Kita hitung kembalian, yang dimana di dalam tombol hitung kembalian ini adalah proses dari algoritma greedy. Untuk bahasa pemrograman yang saya pakai yaitu bahasa pemrograman Dart menggunakan framework Flutter. Oke, kita jalankan. Baik, untuk outputnya sisa uang 75.000, kembalian nominal 50.000 satu lembar, nominal 20.000 satu lembar, dan nominal 5.000 satu lembar, seperti yang kita harapkan. Oke, kita balik ke PowerPoint lagi. Kesimpulan, penerapan algoritma greedy pada aplikasi minimarket untuk mengoptimasi uang kembalian memiliki dampak positif terhadap efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Penilaian ini memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan aplikasi minimarket. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.